Allah menyebutnya dengan kalimat Rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Anda disebut ulama Rabbani ketika Anda bima kuntum. Pagi menjelang siang ini alhamdulillah saya dapat silaturahim memenuhi undangan Masyayikh Lirboyo untuk acara orasi ilmiahnya. Saya ini tidak pernah terbayang itu, Gus. Kok bisa bicara pidato di universitas? Wong saya ini santri nyel. Tiba-tiba kok sekarang masuk di dunia akademis. Ya gara-gara saya dapat doktor honor kaus itu dari UINSA itu. Honor kaus, doktor honoris causa itu. Kata orang-orang. Akhirnya mau tidak mau saya akhirnya beririsan dengan dunia akademis, Prof. Termasuk saya punya tanggung jawab mengajar. Saya mengajar di program studi S2, dijadwalkan tapi belum mulai, di UINSA, universitas yang memberikan kepada saya anugerah gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu langka. Dan juga saya sudah mengajar lebih dari 3 tahun ini pada program S2, S3 di program pendidikan kader ulama Majelis Istiqlal yang kebetulan itu kerjasama Masjid Istiqlal dengan kampus PT IKI. Dua-duanya pimpinannya adalah Profesor Dr. Nasaruddin yang kebetulan Menteri Agama. Sudah 3 tahun. Dari sini kemudian ada tanggung jawab sebagai seorang yang diberi gelar akademis, saya harus melaksanakan tugas akademis mengajar. Kalau tadi Gus Reza, Kiai Haji Ahmad Reza sudah memberikan clue pada saya. Nah, itu bahan langsung kata saya. Universitas Islam Tribakti seringkali kemudian diartikan U-nya itu ulama, IT-nya itu adalah intelektual. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini sebenarnya apa bedanya, persamaannya an-nisbah bainal ulama wal intelektual wal mutsaqqaf. Ulama intelektual. Ada yang mengatakan bahwa ulama itu akhassu minal mutsaqqaf. Ulama lebih khusus dari mutsaqqaf. Ada yang mengatakan justru kebalikannya, ulama itu a'ammu minal mutsaqqaf. Dia payungnya intelektual. Karena orang kalau disebut ulama dengan syarat-syarat yang lebih ketat daripada menjadi seorang intelektual. Sarjana intelektual katanya cukup baginya dia mengajar, kemudian kedua dia berpikir holistik, berpikir sistematis, runut dan solutif. Itu biasanya sarjana. Kalau nulis urut per bab, dari mulai dicari masalahnya apa, nanti terakhir kesimpulannya apa, itu sarjana. Kalau ini disebut sarjana, mutsaqqaf, dan juga kalau ukurannya adalah mengajar ulama, ulama pun sama. Kalau kita lihat, semua ulama itu sejak dulu pasti beliau mengajar. Karena Allah menyebut
para ulama itu ya dengan ilmu. Baru disebut ulama kalau dia punya pengabdian ilmu. Walaupun ada yang menyebut ulama yang mengajar itu dalam Quran Allah menyebutnya dengan kalimat rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Anda disebut ulama rabbani ketika Anda bima kuntum tuallimunal kitab. Kita tahu baknya ini bak sababiyah, ma-nya ini bisa ma masdariyah para ulama. Selama Anda mengajar mendaras kitab, Anda disebut ulama. Intelektual sama. Oh, dia intelek. Lulusan UIT intelek, dari cara bicaranya kelihatan. Pasti literasinya kuat, bacaannya banyak. Pasti punya kelas khusus mengajar, terlihat dari apa yang disampaikan. Ulama dan intelektual dari sisi sama-sama mengajar sama. Ini sama-sama mengajar. Justru katanya di Jakarta itu ada orang suka tanya. Ini sekarang lagi rame kan. Kita tahu tadi yang diceritakan oleh Gus Reza itu. Ya, bahwa kebetulan kemarin sore Bunyai Aina ke rumah saya kemarin sore, ba'da asar bersama alumni-alumni Ar-Risalah. Dan saya kebetulan kemarin sore ba'da asar sampai maghrib menjadwalkan tamu-tamu silaturahim dari mana-mana datang. Lalu saya perkenalkan, ini Bunyai Aina, putrinya Romo Ki Haji Anwar Mansur yang lagi viral rame. Yang lagi rame. Nah, buat orang-orang kota, saudara-saudara, memang ini kita juga melihat sesuatu, tadi beliau sudah menyinggung ada tradisi budaya, itu kadang-kadang mengukur seseorang, melihat seseorang itu tidak holistik, tidak utuh gitu ya. Mereka melihat orang salaman, cium tangan, itu memang buat orang-orang kota ini dianggapnya aneh, Gus. Maka di acara Muhammadiyah, saya katakan kemarin itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah kumpul, saya itu Pak Mukti, Pak Fadlizon dan tokoh Muhammadiyah, saya bisa membedakan kalau ketemu orang di bandara, itu saya bisa tahu bahwa ini santri NU atau bukan, itu dari cara salaman. Kalau santri NU itu pasti cium tangan. Kalau yang bukan santri NU biasanya tidak cium tangan. Tinggal kemudian Anda kalau cara berpikirnya holistik, coba cari tahu. Ini tradisi budaya atau apa tadi disebutnya belakangan kalau rame itu di video apa namanya? Pengkultusan. Lah kalau orang yang tahu dia holistik, oh dia tahu itu tradisi santri. Kalau kita kemudian melihat itu, kita tidak boleh menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang salah, tidak. Sebaliknya kita dari sudut pandang santri, kalau nanti kita melihat ada orang bertemu kiai besar, kebetulan kiai kita, kiai NU, kok bertemu salaman kiainya duduk, beliaunya berdiri. Kok misalnya bertemu Mbah Yai Anwar Mansur, dia berdiri begini. Tidak cium tangan pula. Kita juga sebaliknya tidak bisa mengatakan bahwa orang ini tidak punya akhlak. Karena memang standar tradisi kita berbeda. Oh, saya pernah keliru. Saya pikir orang NU. Ternyata pengurus Muhammadiyah. Begitu turun, Assalamualaikum Yai. Tapi memang cium tangannya enggak seperti santri NU.
Dia hanya hampir cium tangan tapi nggak sampai nunduk. Hakim pun di Malang, pengurus Muhammadiyah. Oh, dalam hati saya, oh ya kelihatan dari salamannya. Tapi apakah dia tidak sopan? Tidak. Malah saya ingin bertanya pada jenengan, bapak-bapak dosen, Bunyai, Pak Kiai, kalau jenengan ketemu mahasiswa, yang satu mahasiswa UIT ini ketemu cium tangan, yang satunya tidak cium tangan, tapi yang tidak cium tangan ngamplopi, lebih berakhlak mana itu? Nah ini pentingnya berpikir holistik gitu. Nah, di Jakarta orang itu cukup dipanggil kiai, ustadz, di sana tidak ada Gus, itu tidak ada memang, Pak. Makanya saya alhamdulillah tidak pernah jadi Gus. Karena saya pulang dari pondok langsung kiai saya, Pak. Ayah saya itu wafat Rais Syuriah PCNU. Saya pulang tamat aliyah dari kajian, sebulan ayah saya wafat. Langsung menggantikan saya ngaji semua majelis ayah saya. Tapi orang sana manggil saya langsung kiai. Saya bilang, wong sing ora dadi Gus ya aku, langsung kiai aku. Tapi sebenarnya ya bukan masalah kemudian tidak ada panggilan Gus itu, karena di Jakarta tidak ada panggilan Gus. Makanya orang kota itu tanya, Pak Yai, Gus itu apa sih Pak Yai? Gus itu apa? Oh kata saya, Gus itu putranya Kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu Gus dipanggilnya, putra Kiai dipanggilnya Gus. Terutama yang alim, yang soleh, yang akhlaknya bagus. Kalau yang tidak alim, tidak soleh, yang bedul itu gimana panggilannya? Itu terserahlah, mau kardus, mau terserah. Tapi biasanya kalau putra kiai dipanggil Gus lah. Di Jakarta orang itu tidak ngajar di pesantren yang dari pagi ba'da subuh, ba'da asar, termasuk seperti guru kita Al Mukarram Buya Kiai Haji Anwar Mansur, Masya Allah yang sudah sepuh dengan kaca pembesar dari pagi kalau sehat beliau sampai menjelang zuhur, itu baru layak disebut ulama. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Di Jakarta tidak. Di sana sebutan kiai, ustadz murah meriah. Orang bisa mimpin tahlil itu loh, di kota itu dipanggil ustadz. Kalau sudah bisa mimpin tahlil, tambah pakai sorban baca doa, naik tingkatan jadi kiai. Jadi kiai itu di Jakarta murah meriah Pak. Kalau ibarat rupiah itu atau uang itu, nolnya banyak tapi nilainya apa namanya? Rendah di Jakarta. Saya pernah dengar cerita langsung. Tahun 90-an lebih, sebelum tahun 2000 saya lupa persisnya, Kiai Ma'ruf Amin beliau cerita pada saya punya kebiasaan sarapan bareng lama dengan beliau hampir tiap hari saat belum sama-sama sibuk, saya menjadi khodim beliau lama. Itu beliau cerita saat mendampingi Syekhul Azhar datang ke Indonesia, Syekhul Azhar, Kiai Ma'ruf ini mendampingi. Beliau waktu dulu Katib Am ya kan, Katib Am PBNU tahun 90-an itu. Terus Syekhul Azhar itu mendengar setiap ketemu di Jakarta orang memanggil orang dengan panggilan Ustadz. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat. Bagaimana Ustadz? Ustadz, Ustadz. Ustadz itu kalau di Mesir itu sebutan buat profesor. Al-Ustadz ad-Duktur. Profesor, doktor. Di Indonesia, persisnya di Jakarta, Ustadz murah meriah. Sampai satpam security pakai peci putih dipanggil Ustadz. Syekhul Azhar lalu bertanya pada Kiai Ma'ruf Amin, Kiai,
Indonesia yakni kathir minal asatidza aywa. Indonesia ini profesornya banyak ya. Semua orang dipanggil ustaz. Kata Kiai Ma'ruf, belum tahu dia. Kalau ustaz di sini beda dengan ustaz di Mesir. Di sini security, hansip, satpam pakai peci putih, pakai sorban dipanggil ustaz. Maka standar sebutan ilmuwan, ya ulama yang kita kenal sehari-hari dengan ustadz, kiai atau apapun, kita harus ukur dengan standar yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis. Kalau dia disebut ulama intelektual, dia pasti beririsan erat dengan ilmu dalam hal terutama satu, transfer knowledge. Dia punya waktu untuk mendaras dan mentaklim kitab. Dia pasti baca buku. Malah kalau ada orang disebut ustadz kiai, ora tahu mulang belas. Kesibukannya itu sana sini, terutama 5 tahun sekali. Kesibukan kalau enggak pilkada, pilpres. Kalau enggak pilkada, pilpres, sibuk urusan kalau di NU pas konvercap. Kalau enggak konvercap, konverwil. Kalau enggak konverwil, muktamar. Itu aja sibuknya. Mulang ora tahu. Malah orang ini tidak pantas disebut ulama atau intelektual. Dulu ada seorang bernama Ibnul Arabi. Nah, supaya saya ada keluar syairnya dikit-dikit ini. Nah, tapi syair ini masyhur. Ibnul Arabi ini sezaman hidupnya dengan Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150. Ini bukan Ibnul Arabi sahibul futuhat, bukan. Ya, bukan penulis kitab Futuhatul Makkiyah, bukan. Juga bukan penulis tafsir yang dorihnya ada di Maroko, di Fez, tafsir dalam madhab Maliki. Tapi ini beliau tinggal di Irak, di Baghdad. Beliau ini orang yang Masya Allah ilmuwan sejati karena kerjaannya tadi bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sebagai ilmuwan membaca, mengajar, membaca, mengajar, waktunya habis untuk itu. Satu saat sahabatnya sesama ulama mengajak ketemu malam-malam ngobrol. Kalau bahasa anak muda ini ngopi-ngopi lah. Beliau bilang minta maaf, saya ini setiap malam tamunya banyak, nggak punya waktu buat ngopi-ngopi. Apalagi kok bahas tim sukses. Temannya ini penasaran, sesibuk apakah ini Ibnul Arabi sebagai ulama dan intelektual sampai tidak punya waktu untuk ketemu ngobrol. Santrinya diutus untuk ngecek rumahnya. Coba cek rumahnya. Kata santrinya sepi. Saya intip. Ini melakukan kegiatan apa namanya? Tajassus. Ya. Arsala uyunahu berarti ini. Kalau pakai bahasa balaghah ini mengirim apa namanya? Mata-mata ya kan. Dilihat, loh Ibnul Arabi ini hanya di depannya buku, mendaras kitab, mutalaah. Fa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza. Baca buku ini, baca buku itu. Seminggu laporan pada kiainya, Pak Kiai, saya tidak lihat tamu selama seminggu ini. Serius, serius. Yang kamu lihat apa? Yang saya lihat Imam Ibnul Arabi hanya dengan dengan buku dan kitab di depannya membaca fa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza. Beliau baca buku ini, baca buku ini. Oh. Enggak lama ketemu temannya ini. Wahai Imam Ibnul Arabi, Anda ini bilang pada saya ketika saya ajak bertemu, katanya banyak tamu terus kalau malam. Saya kirim santri saya ke rumah Anda, saya untuk melihat kondisi. Katanya tidak pernah ada tamu. Yang ada Anda hanya sedang membaca buku. Kitab ini Anda lihat, kitab itu Anda lihat. Senyum. Ibnul Arabi bilang, lah itulah tamu saya.
Tamu saya itu penulis kitab itu. Saya sedang berdialog, ngobrol dengan penulis kitab. Keluarlah syair yang masyhur. Lana julasa'u ma namallu hadithahum alibba'u ma'mununa ghaiban wa mashhada yufidunana min ilmihim ilma ma madha wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada bila fitnatin tukhsha wala su'i ishratin wala nattaqi minhum lisanan wala yada fa in qulta amwatun fama anta kadhibun wa in qulta ahya'u falasta mufannada. Lana julasa'u, kami punya teman dialog. Siapa teman dialog kami? Manamallu hadithahum, mereka adalah orang-orang, tokoh-tokoh yang kami tak pernah bosan kalau berdialog dengan mereka. Manamallu hadithahum, mereka alibba. Alibba jamaknya labib, orang-orang yang cerdas. Ma'mununa, orang-orang yang amanah. Ketika berbicara menyampaikan ilmu tak pernah berbohong, boleh salah, tak mau mengatakan ini karangan saya kalau itu bukan karangan saya. Ini tulisan saya kalau itu bukan tulisan saya, dia tidak akan mengatakan ini tulisan saya. Ulama yang amanah tidak akan melakukan kegiatan plagiasi. Ma'mununa. Kalau dia bilang menukil, mengutip, dia sebut ghaiban wa mashhada. Yufidunana min ilmihim ilma ma madha. Mereka selalu memberikan faedah kepada kami dari ilmunya, ilma ma madha. Ilmu ulama-ulama terdahulu, wa aglan wa ta'diban, dan mereka para ulama penulis kitab ini orang yang selalu mencerahkan akal saya dan selalu mendidik saya ghaiban wa mashhada. Kalau Anda bilang beliau mati, sudah mati para ulama penulis kitab, betul. Tapi kalau Anda bilang beliau masih hidup dengan tulisannya, Anda tidak akan pernah bisa dibantah orang. Saudara-saudara, inilah ulama. Ulama adalah orang yang tidak pernah berhenti berdialog, berdialektika dengan ulama-ulama sebelumnya dan juga dengan orang-orang sezamannya. Itu ulama. Intelektual sama. Anda baru dikatakan sarjana S1, S2, dan kita doakan insya Allah Universitas Islam Tribakti dalam waktu yang tidak lama nanti akan membuka prodi S3. Amin. Ya, alhamdulillah. Lah ini kalau dia mengajar, menulis, berdialog, berdialektika dengan kitab-kitab, dengan ulama-ulama yang dibaca, maka cukup Anda disebut sebagai ulama atau bisa disebut sebagai ulama intelektual. Dua tadi saya katakan, ulama dan intelektual itu harus berpikiran holistik, sistematis, solutif. Jadi kalau melihat sesuatu utuh. Saudara-saudara, baik. Masalah yang terjadi misalnya apa yang terjadi di Trans 7, kita sudah tahu para santri dan kalangan pesantren, NU bahkan umat Islam secara umum protes kepada Trans 7. Kita setuju itu. Dan ini sudah dilakukan. Bahkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang di bawahnya ada kurang lebih 38.000 pesantren di bawah RMI, resmi dengan lewat lembaga bantuan hukumnya menuntut Trans 7 untuk kemudian dituntut secara hukum. Ya, ini. Kemudian
Ada satu pertanyaan pada saya, Pak Zulfa, menurut Anda, apakah ada upaya secara sistemik atau sistematis di Indonesia ini? Kalau kita melihat kemarin, kita lihat ada umat Islam itu diadu antara Ba'alawi dan anti Ba'alawi. Yang satu dikenal dengan muhibbin, satunya muhimat. Sebagai pendukung Kiai Mat itu plesetannya apa namanya? Muhimat ya. Yang satunya disebut muhibbin. Apakah ini ada secara sistematis? Islam diserang, NU diserang, terakhir pesantren diserang secara khusus. Saya bilang, pertanyaannya kenapa? Kenapa Anda tanya masalah ini? Ya, kalau memang ada upaya sistematis katanya, ya kita harus siap-siap bagaimana kemudian melakukan tindakan antisipasinya. Saya jawab, kalaupun ada, saya bilang, ini kalaupun ada, kita tak perlu merasa takut. Kalaupun ada, ini sudut pandang suudzon misalnya. Katakan ada upaya sistematis untuk menghancurkan Islam, gharsus syukuk fi qulubil mu'minin, menanamkan keraguan-raguan di dalam hati kaum mukminin, nggak percaya lagi bahwa ini Habib itu keturunan Nabi dan lain sebagainya. Gharsus syukuk, ditanamkan keraguan-raguan. Bahkan gharsul adawa bainal mu'minin, menanamkan permusuhan di hati kaum mukminin. Katakanlah ada upaya semacam itu. Kemudian juga gharsul adawah ilal pesantren, menanamkan kebencian kepada pesantren dan kiai-kiai pesantren. Katakan kita menggunakan sudut pandang ini, katakan ada upaya sistematis. Saya jawab, kita pun tak perlu terlalu gelisah. Selama Islam, kiai-kiainya, tokoh-tokoh Islam, Nahdlatul Ulama istiqamah dengan manhaj jalannya, insya Allah upaya mereka tidak akan pernah berhasil menghancurkan Islam, menghancurkan Nahdlatul Ulama, dan menghancurkan pesantren, saudara-saudara. Ya. Selama umat Islam istiqamah, ulama Islam istiqamah, kiai-kiai NU istiqamah di jalan yang digariskan muassis, termasuk kiai-kiai pesantren istiqamah, tidak akan berhasil. Kenapa? Saya tadzakartu qaulallahi ta'ala, saya teringat firman Allah Ta'ala dalam Quran. Innal ladzina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Orang-orang yang tidak suka Islam, dia boleh mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan Islam. Orang yang tidak suka NU, dia boleh mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan NU. Silahkan. Orang yang tidak suka pesantren, dia silahkan membelanjakan hartanya sebanyak-banyaknya, ingin merusak citra pesantren. Fasayunfiqunaha, tapi Anda tidak akan pernah berhasil, karena upaya Anda hanya akan membuat Anda rugi. Tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun, upaya Anda sia-sia. Kenapa? Insya Allah ulama Islam tetap istiqamah, ulama NU tetap istiqamah, ulama pesantren tetap istiqamah di jalur yang benar, saudara-saudara. Nah, ini butuh keyakinan. Kita bisa mengatakan ini kalau kita punya keyakinan. Kenapa takut? Bahwa perlu juga ada otokritik sedikit-sedikit pada diri kita. Kita boleh benahi. Mungkin sama seperti para habaib yang mengakui ada beberapa perilaku habaib yang tidak baik. Itu disampaikan, yang membuat kemudian banyak orang-orang jadi tidak suka. Lah ini harus diluruskan. Dulu Gus, di Jakarta itu ada Kiai Masyhuri Syahid almarhum.
Alumni Tebu Ireng belum? Kiai Masyuri Syahid, Mesir. Memang di Jakarta itu saya bisa paham kenapa begitu kuat itu adanya semacam ini. Antara Ba'alawi, pro Ba'alawi dan tidak itu. Karena kalau Kiai Jawa datang itu dicuekin. Kalau Habib yang datang dihormati. Kalau ada dua pembicara gitu. Kalau Kiai Jawa bicara itu ini nggak mau mendengarkan. Tapi kalau yang Habib luar biasa. Akhirnya yang Kiai Jawa ini jadi gimana gitu loh. Sampai kemudian Kiai Masyuri Syahid mengatakan, idza ja'al habib dhahabal jawi. Ada ungkapan begitu katanya. Idza ja'al habib apa? Dhahabal jawi. Lalu ada tambahannya lagi, wa naqasal jaib gitu. Lalu apakah kita mau di framing untuk diadu domba? Saya bilang tidak. Kalau saya ditanya di beberapa kesempatan, Kiai, NU itu pro mana katanya? Pro Ba'alawi atau tidak pro? Atau pro sana? Saya bilang semua mereka warga NU. Saya harus menggunakan helikopter view. Berpikir holistik itu kalau bahasa sekarang anak muda, helikopter view. Sudut pandang helikopter dari atas semua. Bukan skuter view. Kalau skuter kan pendek depan itu. Depan tok, paling kanan kiri sitik, ngguri orang tuh angel. Kalau dari atas tuh helikopter view, holistik. Dia bisa lihat sana sini. Loh ternyata Pak, yang senang sama habaib itu warga NU. Yang sementara ini sedang di sisi seberangnya warga NU juga. Pengurus NU tidak boleh memusuhi semuanya kata saya. Ini warga NU, justru pengurus NU harus berpikir bagaimana keduanya bisa ditarik di tengah-tengah saudara-saudara agar mereka ikut kepada kebijakan Nahdlatul Ulama. Nah itu. Ini helikopter view, cara berpikir holistik. Ulama, intelektual harus begitu. Nah, memang ini yang berat. Nah, sekarang apa sisi kekhususan? Ini waktunya sudah habis nggih? Hah? Kenapa? Lanjut, oke. Ketiga. Apa kesamaan ulama dan intelektual? Yang ketiga kesamaannya. Kesamaannya ciri ulama dan intelektual itu, Anda baru dikatakan ulama dan intelektual ketika Anda menulis sesuatu atau berbicara sesuatu adalah sesuatu itu Anda anggap bermanfaat. Kalau tidak, Anda tidak menulis, Anda diam. Contoh komentar. Sekarang ini setiap kali ada apa gitu, fenomena apa, semua bikin vlog. Ya. Kadang-kadang itu juga sudah tidak perlu. Ya. Gus ten NU. Pimpinan saya, Gus Yahya sudah membuat statement menyikapi misalnya Trans 7, lembaga-lembaga di bawah saya, keagamaan, RMI dan lain sebagainya di grup bilang bagaimana kita. Sudah, kalau ketua umum sudah bicara cukup, itu ketua umum. Nanti malah belum tentu apa yang Anda sampaikan sama dengan disampaikan oleh ketua umum. Saya pun tidak mau, sudah cukup. Artinya ulama intelektual itu hanya bicara, hanya menulis pada sesuatu yang dianggap bermanfaat. Mohon maaf, banyak orang, ya walaupun itu boleh-boleh saja, itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang sama saja. Itu kenapa kan kalau sarjana menulis di dalam dunia akademis, misalnya S1 menulis skripsi, S2 tesis dan disertasi, pasti pembimbing Anda akan bertanya, dari tesis Anda, disertasi Anda, skripsi Anda, apa kebaruannya yang Anda temukan? Apa kebaruan yang dari Anda temukan apa? Kalau tidak ada kebaruan, tidak perlu Anda tulis ulang. Nah, itu contoh bagaimana para dosen itu berpikir bahwa sesuatu baru ditulis, dibicarakan kalau ada manfaatnya. Kalau tidak, diam. Justru kalau banyak bicara tapi tidak ada manfaatnya, bukan alim, bukan ilmuwan, bukan intelektual. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah
Al-Iskandari dalam kitab Hikam, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran li kulli ma alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Kalau Anda melihat ada orang setiap ditanya dia jawab, setiap melihat fenomena apa, lagi rame-rame apa, dia bicara, kemudian selalu menyampaikan apa ya, atas apa yang dia tahu, padahal belum tentu orang yang mendengar butuh. Intelektual ulama, nanti Anda akan bertemu masyarakat, adalah orang yang tahu ilmu ini kira-kira perlu saya sampaikan kepada masyarakat saya apa tidak. Anda bisa lihat, Masya Allah, ada kiai-kiai alim yang ilmunya dahsyat luar biasa, tapi ketika mengajar sangat sederhana. Beliau tidak bicara yang tinggi-tinggi, sebab beliau tahu siapa yang dihadapinya. Jangan Anda karena sudah S2, S1, apalagi doktor, harus bicara seperti akademisi yang sangat tinggi-tinggi. Yang Anda hadapi petani, nelayan, bicara akuisisi. Wong masyarakat taunya terasi. Bicara kok integrasi, ya nggak paham. Lah ini namanya kalau orang bicara dari apa yang dia tahu semuanya, dia sampaikan ke masyarakat, wa dzakiran likulli ma'alima, yang dia tahu dikeluarkan semua, padahal masyarakat belum tentu butuh. Kata Imam Ibnu Athaillah, fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Berarti Anda bukan ilmuwan, Anda bukan intelektual. Ilmuwan, intelektual berbicara secukupnya, menulis berbicara seperlunya. Ini ciri ketiga. Cuma yang terakhir ya, ulama intelektual UIT, yang ini harus dimiliki oleh alumni UIT. Anda harus memiliki yang ketiga, yang keempat ini. Anda harus memiliki yang disebut integritas moral. Integritas moral, akhlak, ini wajib buat seluruh alumnus ya UIT, Universitas Islam Tribakti Ulama Intelektual. Apa itu? Integritas moral tadi yang diawali dari khasyatullah, rasa takut kepada Allah, yang menurunkan tadi ulama intelektual boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Makanya tadi itu, apa bedanya katanya ulama sama politisi? Apa jangan-jangan termasuk jurnalis tadi ya? Kalau ulama intelektual boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Politisi katanya, politisi boleh bohong, tapi tidak boleh kelihatan salah. Katanya begitu katanya. Nah ini yang sesungguhnya. Jurnalis begitu, ulama kenapa tidak boleh bohong? Karena punya integritas moral. Integritas moral ini didasari dari sifat khasyatullah. Itu kenapa dulu ada seorang ulama dari Banyuwangi. Masya Allah, saya besok mau ke Banyuwangi. Namanya Kiai Ahmad Kusyairi bin Kiai Siddiq. Putranya Kiai Siddiq, kakaknya Kiai Ahmad Siddiq, mertuanya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Pada tahun 1950-an atau 60-an saya lupa, beliau diminta masuk di jajaran pengurus NU. Beliau menolak. Jangan, saya belum pantas masuk di jajaran pengurus NU. Karena saya ini belum merasa sebagai ulama. Masya Allah. Padahal ulama besar, Pak. Lalu beliau menjelaskan kenapa. Beliau menjelaskan pakai syair. Syairnya begini. Inni i'tadzartu liman qila humul ulama lada mahafila tud'a nahdatal ulama.
li'annani lastu minhum la wa rabbuhum bal lastu mimman yaliqul hafla bil ulama li'anna kunhahum minal ilahi wusif fi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama inni i'tadartu, aku meminta maaf, saya berikhtidar liman qila humul ulama, kepada para guru-guru saya, para ulama, lada mahafila, yang berkumpul di organisasi mahafil, tud'a Nahdlatul Ulama, yang organisasi itu bernama organisasi Nahdlatul Ulama. Minta maaf para kiai, jangan masukkan saya di pengurus NU. Kula mboten pantes. Kenapa? Kata Ki Ahmad Kusyairi, li'annani lastu minhum, karena saya belum pantas disebut ulama. Bal wala wa rabbuhum, demi Allah saya belum pantas. Bahkan saya tidak pantas untuk duduk berjejer. Balastu mimman yaliqul hafla bil ulama, duduk satu panggung bersama ulama pun saya belum pantas. Saya baca syair ini, saya gemeter. Ya Allah, sekarang ini kok banyak orang rebutan jadi pengurus NU. Kiai Kusyairi yang alamah nggak mau Pak dipanggil kiai, itu nggak sanggup katanya. Kalau ini bukan pantas, saya belum pantas disebut ulama, duduk bersama ulama di depan belum pantas. Demi Allah kata beliau. Kenapa? Li'anna kunhahumu minal ilahi wusif, sebab ulama itu kahanannya oleh Allah diberi sifat fi khasyatin wa tuqan, sifatnya adalah sifat khasyatullah, takut kepada Allah. Ya, fil hasri fi innama, dalam adatul hasri innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita beri contoh integritas moral ulama dan intelektual pada masa lalu, tentu banyak sekali contohnya kiai-kiai kita. Tapi waktu membatasi kita semua. Dari 4 ini dulu, apa kesamaannya? Semoga insya Allah bermanfaat untuk saya dan untuk Anda semua.